Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Anur Hidayat, NIM 162. Baik, di sini saya akan menjelaskan persoalan praktikum pemrograman visual. Mungkin langsung saja ke soalnya. Buatlah sebuah form untuk memasukkan data pelanggan ke database. Pilih salah satu antara Oracle atau SQL. Ini sebagai gambarnya. Ada tabel ini nantinya akan ngambil data dari database-nya. Dan ini gambar ketika tabel dipilih. Ada perubahan karena tombol button simpan, teksnya akan berubah menjadi ubah. Lalu text field-nya dan combo box-nya ini bakalan output-nya itu bakalan mengikuti dari yang dipilih dari tabel. Ini pesan-pesan yang muncul. Ini keterangannya. Mungkin saya langsung coba jelaskan sedikit tentang koneksinya. Ini saya membuat koneksi pertama-tama untuk ke database-nya. Saya namakan koneksi DB. Ini membuat connection MySQL config karena saya di sini menggunakan MySQL. Kemudian saya membuat variabel URL di mana ini untuk menampung alamat dari database-nya. Nah, di sini nama database-nya saya gunakan nama formulir. Di sini saya sengaja membuat dua tabel ya, ada form, ada jenis. Jadi saya jelaskan untuk yang ini. Kemudian selanjutnya di sini ada user, saya isikan root, lalu ada password saya kosongkan. Lalu connection-nya tinggal klik saja driver manager get connection, lalu masukkan variabelnya, user dan passwordnya. Oke, mungkin itu saja untuk pengoneksiannya. Kemudian masuk ke soal lagi. Nah, di mana ini sudah saya buat desainnya, formulir daftar pelanggan. Oke, seperti ini. Ada ID member, text field, nama text field. Ini ada combo button, tahun, dimana ini tahunnya sesuai dengan keterangannya berisi tahun 90 sampai 2000. Sudah saya isikan 90 sampai 2000. Kemudian pilih jenis. Ini memang dikosongkan seperti ini. Jadi hanya isikan pilih jenis saja. Memang saya sengaja karena di keterangannya ini box jenis itu diambil isinya dari database. Nah, seperti saya katakan sebelumnya di tabel jenis ini. Jadi tabel jenis ini untuk menampung data jenisnya saja. Oke, sekalian saya lihat. Nah, di jenisnya ini saya menginputkan dua data, dua nilai. Di sini ada gold dan platinum, hanya dua. Nah, nantinya gold dan platinum ini akan ditampilkan ke combo box di jenis member ini. Oke, selanjutnya ada simpan. Ini hanya button dan reset. Nah, di sini tabelnya. Lalu button yang terakhir ini hapus. Baik, mungkin saya sambil
run programnya. Nah, ini tabel yang muncul ini, nilai-nilainya, data-datanya ini menampilkan dari database itu, dari tabel form. Karena kalau kita cocokkan ini member 001 itu atas nama Melody Nur Ramdhani. Tahun lahir 92, jenisnya gold. Gua itu ada Sonya. Oke, tahun 96, jenisnya gold. Oke, sama. Terakhir ada Nabila 03, tahun lahir 99, platinum jenisnya. Oke, ini sudah sama. Mungkin kita coba menambahkan ini ya, menambahkan data ke database. ID membernya 4, lalu namanya saya kasih nama saya. Tahun lahir ini misalkan saya kasih 2000, platinum. Nah, saya klik simpan, bakal ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, otomatis datanya yang saya inputkan tadi bakalan terisi di tabel terakhir ini. Nah, jika saya klik seperti ini, nah, jika saya klik seperti itu, bakalan nampak apa yang saya klik. Nah, row-nya ini bakalan mengoutputkan ke dalam text field dan combo box sesuai dengan urutannya. Di sini ada nomor. Nah, nomor itu ID member di sini. Lalu nama saya sesuai sudah. Hanya kecil, oke. Tahun kelahiran 2000, ya benar, platinum. Oke, kita coba cek ke database-nya. Masih 3, belum di-refresh. Apakah masuk? Nah, di sini sudah masuk ya. 2000 platinum. Hanya kecil. Baik. Ini juga memenuhi keterangan yang ada di ini ya. Pertama ada di simpan, tombol simpan berubah menjadi ubah. Nah, tadi kan simpan. Setelah saya klik simpan, maka ini tombolnya menjadi, teksnya menjadi ubah. Oke, tabel tidak bisa, reset akan mengosongkan. Oke, kita klik reset, di sini masih ada ya. Lalu klik reset. Nah, oke, mengosongkan tiap field dan mengembalikan tombol state simpan. Oke, jadi simpan lagi bukan ubah. Jika kita pilih lagi salah satu row-nya di sini, salah satu barisnya di tabel bakalan muncul lagi. Kita reset lagi, bakalan kembali ke semula. Baik, mungkin saya coba hapus punya saya. Nah, bakalan terhapus dan kita cek ke database-nya. Ini masih ada nama saya. Kita refresh. Nah, sekarang jadi gak ada. Oke. Mungkin kita coba run ulang. Nah, apa yang terjadi jika saya belum menginputkan apa-apa, tapi saya langsung menekan simpan ini? Nah, bakalan ada notif seperti ini. Harap isi data dengan lengkap. Nah, ini karena datanya di sini masih ada yang kosong ya, jadi nggak bisa memasukkan atau menginputkan data ke database dan ke kolom ini kalau datanya kosong. Dan ini batanya tetap simpan, nggak jadi ubah. Sini sudah berhasil, lalu saya coba hapus. Nah, saya kan belum milih, jadi ada
notifikasi seperti ini, data belum dipilih. Ini juga ada memenuhi pada pesan-pesan yang muncul di antara tiga ini. Tadi data berhasil dihapus sudah, data berhasil disimpan ini juga sudah, dan ini yang terakhir, data belum dipilih. Oke. Mungkin sudah sesuai semua. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya di sini. Pertama di sini saya membuat tampilkan data, fungsi tampilkan data. Nah ini dimana untuk berguna untuk menampilkan data-data yang ada di ke tabel ya. Jadi yang ada di database, yang ada di sini, ID user, nama, tahun, jenis, ini akan ditampilkan ke tabel ini secara berurutan. Oke. Seperti ini, add column, lalu new object di sini. Nah, di sini stringnya saya membuat 4 kali, 4, karena jumlah dari kolomnya ini 4. Lalu disetlah modelnya untuk mencetak datanya ke tabel. Ini adalah variabel dari tabelnya. Saya kasih data formulir. Oke. Selanjutnya ada tampilkan jenis. Nah, tampilkan jenis ini combo box yang ada di sini, gold dan platinum. Ini ada di tabel jenis. Nah, gold dan platinum. Padahal sudah saya kosongkan di sini ya, di combo boxnya. Kita cek lagi. Nah, di sini hanya ada pilih jenis saja, tidak ada yang lain. Jadi jika di run itu jika di run itu bakalan menampilkan apa yang ada di tabel jenis, yaitu gold dan platinum. Oke. Selanjutnya ada reset. Nah, ini berfungsi untuk di button reset ya. Jadi saya buat fungsinya di luar button supaya tidak terlalu banyak boros lain juga ya, gak hemat waktu juga. Jadi tinggal memanggil si fungsinya reset ini untuk mengosongkan text field dan combo box. Lalu tidak lupa memanggil semua fungsi-fungsinya tadi ke init komponen ini, seperti ini. Dan data ini untuk tabelnya, tampilkan jenis ini untuk jenis member, kemudian reset. Nah, reset ini untuk button reset itu sendiri. Oke, sekarang masuk ke button simpan di sini. Nah, apabila diklik button simpan itu akan prosesnya akan terjadi pada codingan ini. Nah, jadi yang pertama-tama saya membuat string button di sini. Ini hanya berguna untuk mengubah teksnya saja sih. Nah, ini kan simpan. Nah, saya get teksnya. Lalu saya membuat perkondisian di sini. Yang pertama, nah, apabila simpan itu masih tidak ada yang ditampilkan pada txt member ini adalah dari variabel dari text field yang id member dan txt nama. Nah, apabila itu masih kosong,
bahwa akan keluar notification atau Jobson pane harap isi data dengan lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Saya langsung simpan. Nah, harap isi data dengan lengkap. Ini bakalan tidak ada apa-apa. Tidak juga mencetak ke database-nya. Jadi ya tidak ada apa-apa begitu. Nah, kemudian ada else di sini. Ada if lagi. Nah, if button sama dengan simpan, maka di sini berhubungan dengan si database ya, insert into form ini. Nah, ini untuk get text, ini untuk mengambil teksnya apa yang ada di form dengan nilai yang di get itu. Jadi dengan nilai yang ada di masing-masing variabel dari text field dan combo box-nya. Kemudian di sini juga ada Jobson pane, sebuah notifikasi yang dimana ini beroutputkan data berhasil disimpan. Nah, ini apabila sudah berisi, nah sudah di-insert semua, sudah ada value-nya masing-masing text field dan combo box-nya ini, apabila diklik simpan, maka akan keluar data berhasil disimpan. Contohnya seperti ini. Akan pakai misal simpan. Nah, maka akan seperti ini tampilannya, data berhasil disimpan. Oke. Nah, otomatis di tabelnya ini akan menambahkan row sendiri, mana yang isinya itu yang diinputkan barusan itu atas nama Rohman. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya di sini else, ini untuk update. Nah, dimana ini untuk tombol ubah ya. Untuk tombol ubah ini setelah mengeklik si datanya sesuai dengan permintaan soal tadi ya. Jadi tombol simpan berubah menjadi ubah ketika data di tabel dipilih. Ini. Nah, jika di tabel di salah satu data tabel ini saya pilih, maka button yang tadinya simpan akan menjadi ubah teksnya. Misalkan sebelumnya kan seperti ini. Nah, ini simpan. Nah, menjadi ubah. Oke. Ini update ini untuk seperti itu, seperti sama halnya memasukkan tiap-tiap variabel dan tiap-tiap kolom di database-nya. Oke, kemudian di sini ada Jobson lagi, terus buat notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ini notifikasi ini bakalan muncul apabila kita sudah mengeklik di button ubah ini. Nah, baru di sini saya men-set teks buttonnya ini kan ubah. Nah, misalkan saya ubah punya saya atau punya melodi deh. Saya ubah menjadi melodi saja. Ini ubah. Nah, ini data berhasil disimpan. Ini ada di sini. Nah, kemudian setelah si option ini ada button simpan, set text simpan. Nah, ini buat apa? Buat mengembalikan button teksnya saja. Jadi yang sekarang ini ubah, apabila sudah mengeklik OK, bakalan menjadi simpan teksnya, teks buttonnya saja. Oke, mungkin seperti itu aja. Nah, ini juga saya tetap menampilkan data.
Nah, tadi kan melodi yang saya ganti. Nah, ini menampilkan data eh, tetap menampilkan data, namun saya ulangi menampilkan data di sini agar data yang ditampilkan ini data yang terbaru atau terupdate begitu. Jadi walaupun udah diubah, ini bakalan nampilin begitu. Nah, di sini juga ada reset. Reset ini hanya berfungsi untuk menghilangkan semua yang ada di text field, semua output yang ada di text field dan combo box ya. Nah, sama seperti ini reset. Nah, di sini ada di button resetnya, saya kasih reset saja. Kemudian setelah button reset, ini menjadi simpan. Button simpannya saya set jadi simpan. Jadi bukan ubah lagi. Baik, di sini setelah itu ada data formulir. Data formulir ini variabel dari JTabel ya. JTabel. Ini hanya untuk pemanggilan si nilai aja sih. Pemanggilan datanya saja. Jadi di get lalu di set. Ini kalau berupa text field saya menggunakan set text. Namun kalau berupa combo box di sini menggunakan set selected item. Oke, kemudian nah di sini button hapus. Nah, saya membuat variabel lagi hapusnya. Ini untuk menghapus ya. Oke, button simpan. Nah, kalau button simpan ini bakalan data belum dipilih. Apa begitu? Karena otomatis kalau masih simpan ini saya klik hapus, data belum dipilih. Karena tadi sudah menekan reset saya. Jadi otomatis jika saya menghapus tidak ada yang dihapus begitu. Misalkan saya maunya reset hapus. Nah, karena sudah direset, jadi yang dipilih tadi ini tidak berlaku. Begitu sih. Oke, selanjutnya di sini ada delete. Nah, delete ini untuk fungsi dari hapusnya itu sendiri untuk menghilangkan ya. Oke. Tadi ini biasa. Yuk. Oke, lalu di sini juga setelah menghapus saya tidak lupa untuk mengganti teksnya di button simpan ini menjadi simpan lagi. Jadi bukan ubah. Kan kalau saya select ini, nah ini kan ubah. Nah, setelah saya hapus, misalkan saya hapus yang Rohman ini, saya hapus. Nah, bakalan menjadi simpan lagi di buttonnya. Dan nama dengan atas nama Rohman itu terhapus. Oke, di sini juga ada fungsi tampilkan data untuk menampilkan data dan reset. Reset ini untuk outputnya di reset. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumkan karena saya juga masih belajar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.